Oke, lanjut. Baru torsi tadi yang kita bandingkan. Sekarang engine power atau horsepower. Nah, ini nggak jauh beda, konstan juga. Bentar. Yang ini punya siapa? Iya, betul. Untuk yang lebih jarang lika-likunya ya, lebih sedikit lika-likunya itu yang di 27115. Ini sudah, ya memang sudah saya bandingkan dengan yang lain ya tadi. Yang paling stabil datanya itu yang 27115. Jadi saya ambil sebagai patokan utama seperti itu. Terus apa ya? Nah, ini juga aneh teman-teman. Nah, di RPM 6800-an. Oh iya. Ini karena tadi torsinya juga tinggi ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, torsi puncaknya beda, teman-teman. Torsi puncak di yang ini 27115 itu di RPM 8000 pas sekitar 8000-an. Sekarang di 27114 itu di 12.000. Bentar. Nah, enggak, 12,5, selisih 500 RPM ya, lumayan ya. Begitu dengan angka 12,2. Nah, ya. Terus ya, seperti itulah data yang kita rasakan kali ini. Mari kita ambil kesimpulan bersama-sama. Nah, 115 terus 114. Nah, kita buka semuanya. Horsepower, torsi. Iya toh? Mana nih? Engine power. Nah, saya salah ambil boy. Oke, sama lambda. Nep. Agak susah juga ini. Ini punya siapa lagi? 27115 ini. Kita minus ini. Sulit. Membingungkan. Ini punya siapa? Oh, salah klik saya, teman-teman. Ini ya. Terus yang satu lagi nih. Yap toh. Yang satu namanya. Yap, seperti itulah hasil data yang saya ambil. Saya anggap paling terbaik ya dari running kemarin. Untuk kondisi seperti ini sudah saya teliti tadi. Jadi yap, cukup memprihatinkan ya teman-teman. Bentar. Cukup memprihatinkan sekali ini karena ini power maksimalnya ya. Horsepower tertingginya 12,5. Cukup senang juga, tapi di mesin belum maksimal. Dibandingkan data yang sebelumnya, data terakhir dyno itu kita ambil sebelum ganti piston ya, kita itu ambil data porting dan PB30. Itu dengan data terbaiknya 12,2 juga. Dengan torsi terbaiknya 11,48, hampir 11,5 ya. Seperti itu ya. Kalau di roda itu keterangannya 12,2 dan 11,5 torsinya, 12,2 horsepowernya. Seperti itu. Dan jika kita bandingkan dengan data yang kita running kemarin terbaru ini, dengan torsi paling tinggi di data ini ya, 11,33, cukup memprihatinkan selisihnya. Kemudian horsepower tertingginya 12,5. Nah, untuk 12,5 ini naik ya teman-teman angkanya, tapi ya alhamdulillah juga selisih 3 itu ya kerasa ya.
Kemudian kita bandingkan dengan feel yang dirasakan saat berkendara. Seperti yang kemarin saya katakan di vlog sebelumnya, nanti saya sertakan linknya. Itu torsi tenaga bawahnya kalau kita gas itu langsung terasa, terus langsung nendang. Tapi kenapa di torsi yang ini itu lebih rendah ya? Untuk kemungkinan RPM itu mungkin di angka 3500. Ini kita dapat di data 114, kita dapat 10,38 HP. Bukan, torsi. Newton meter. Nah, 10,38 Newton meter di 3500. Dengan ini 3500 sudah dapat angka 11,1. Tapi sayangnya iya sih, nggak salah juga. Nah, untuk 3500 ini kondisi menurun ya teman-teman grafiknya. Sedangkan ini kondisi naik. Jadi kemungkinan tenaganya emang karena torsinya bertambah, bukan torsinya lebih besar gitu. Kita bedakan torsi bertambah dengan torsi lebih besar gitu. Kalau bertambah itu mesinnya ngisi, kalau torsi lebih besar itu kondisi tenaga pada titik itu. Kalau untuk di fisika ya, kita belajar, kita injeksi teori dikit-dikit ya teman-teman. Untuk kecepatan sesaat dengan kecepatan rata-rata itu beda ya teman-teman. Untuk kecepatan sesaat itu ya kecepatan pada titik itu, dan kecepatan apa ya kalau di fisika itu, kecepatan gerak apa ya, ya pokoknya kecepatan yang berlangsung pada waktu sekian detik sampai sekian detik seperti itu. Jadi yang saya rasakan di torsi bawah itu lebih nendang karena torsinya ngisi, walaupun angka torsinya tidak sebesar sebelumnya begitu. Jadi lebih kerasa. Kemudian lanjut di torsi horsepower puncak. Untuk di horsepower puncak itu kita lihat data yang sini. Nah, horsepower puncaknya itu ini naik terus ya. Sedangkan ini sedangkan yang baru nah, ini tuh enggak gimana ya cara lihatnya ya. Gini. Bentar. Saya tampilkan ini dulu. Yap, seperti ini. Enggak, ini saya full screen, kemudian saya padam seperti ini. Kondisinya di horsepower atas ini lebih ngisi juga. Nah, sedangkan ini tanjakannya tidak terlalu tinggi. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk kita membaca data dyno itu sudut grafik juga berpengaruh dengan kondisi mesin yang sebenarnya ya, tidak hanya melulu di angka. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang kesimpulan yang dirasakan berdasarkan feel berkendara dan disejajarkan dengan data itu, ketika torsi bawah lebih nendang itu torsinya ngisi walaupun angkanya nggak tinggi, dan kondisi top speed atau RPM atas lebih cepat naiknya itu juga. Oke, kita ulangi. Untuk kondisi RPM bawah kenapa terasa lebih nendang, karena torsinya ngisi walaupun angkanya tidak sebesar data sebelumnya. Kemudian di RPM horsepower di RPM atas itu lebih cepat naik kecepatan motor, kecepatan motor itu karena emang horsepowernya juga lebih ngisi, karena ini grafiknya curam tanjakannya tinggi banget ya, cukup tinggi juga ini sudutnya. Sedangkan di data sebelumnya ini naik tapi sudutnya tidak tinggi banget ya teman-teman, begitu. Kita sejajarkan aja.
Ini belum sejajar, berarti ke arah sini. Yap. Nah, ini. Oh, masih tetap terlihat tinggi ya ini teman-teman dari angka yang 12,5 ini. Ditambah lagi ini horsepower tertingginya tetap naik seperti itu. Nah, maksudnya lebih besar dari horsepower sebelumnya. Nah, gitu. Terus kita selesai ya dengan perbandingan data dyno sebelumnya. Kita lanjut masalah yang sini. Ya. Masalah yang kenapa ini bisa drop. Saya kemungkinan satu. Karena kalau dirasakan ya nggak mungkin ya torsinya lebih rendah. Angkanya ya, ini kita bahas angka kenapa lebih rendah dari data sebelumnya. Itu saya merasa itu tidak mungkin. Karena satu, pengaruhnya. Kemarin saya gear clap. Itu sebenarnya ya kurang maksimal ya teman-teman, karena itu nggak terlalu lama. Cuma saya sebentar aja gear clapnya, terus saya coba ternyata udah nggak bocor. Tapi karena saya nggak punya kompresor ya, jadi saya nggak bisa menguji apakah masih kalau dikasih tekanan apa masih bocor atau enggak. Yang jelas sudah nggak ngalir ke dalam itu bensinnya. Terus kemudian saat saya perangkaian mesin itu ada yang kurang kencang. Nah, dua itu. Karena feel-nya beda ya teman-teman. Terus yang ketiga, ini saya dari tadi ya, dari 1, 2, yang ketiga ini saya bahas pengaruh kenapa angkanya lebih rendah dari angka data sebelumnya. Yang ketiga ini, knalpot saya kan biasanya pakai knalpot standar, terus saya ganti knalpot racing. Itu suaranya beda teman-teman dari suara sebelumnya. Jadi kemungkinan saya masang knalpotnya itu ada kebocoran atau kurang pas atau gimana yang bisa pengaruh dengan tenaga. Atau kalau enggak sih, saya juga curiga saya mengetopkan rantai gigi timing head itu saya rasa kurang digeser ke atas atau kurang digeser ke bawah. Tapi yang jelas tetap sudah top sih. Titiknya segaris dengan penanda yang di blok itu. Pokoknya semuanya sudah top, sudah sejajar, cuma mungkin settingan itu pengaruh. Terus yang keempat, kelima ini. Pengaruh selanjutnya, saya nggak, setelah saya bongkar itu, saya nggak setting celah klep lagi teman-teman. Karena saya rasa saya nggak ngendorin settingan celah klep, jadi kemungkinan nggak berubah gitu sih teman-teman, saya asumsinya. Dilanjut masalah busi. Nah, ini busi saya tambahi ring ya teman-teman, kemarin setelah bongkar itu saya tambahi ring 1. Karena apa? Karena saya masih kepikiran kalau ngelitiknya itu karena busi terlalu dekat dengan piston. Nah, jadi ruang penyebaran apinya itu kurang leluasa. Ruang pembakarannya itu kan lumayan cukup sempit ya teman-teman. Jadi intinya saya kepikiran terlalu sempit itu gara-gara ngelitik, akhirnya saya tambahi ring busi. Nah, kemudian pengaruh selanjutnya dari eksterior. Bengkelnya pindah ya teman-teman, ini bengkel BJM Dyno Lab ini pindah lokasi teman-teman. Jadi secara kondisi mesin dynonya itu tidak konstan dengan data yang sebelumnya karena posisinya berubah lokasinya aja berubah, posisinya berubah. Itu pengaruh juga. Terus kemudian penyetelan di atas mesin dyno kan harusnya itu as roda itu sejajar dengan as roller mesin dyno, tapi saya kemarin kok rasanya sedikit agak maju, jadi kurang mundur lagi gitu teman-teman, seperti itu.
Walaupun yang menentukan menentukan as itu yang melihat saya sendiri. Itu sih. Jadi ya sudahlah. Kemungkinan itu. Jadi untuk kedepannya saya bingung ini teman-teman, mau saya perbaiki dulu atau lanjut program selanjutnya. Tapi yang jelas untuk setelah ini saya akan setting di RPM 4000 ke bawah, itu saya lebih boroskan ya teman-teman. Karena ini bisa sampai 19 AFR-nya itu. Mantap juga ini teman-teman. Bisa langsung overheat. Seperti itu. Oh, satu lagi. Kemarin saya dapat saran dari mekanik sana yang melayani pendataan saya. Nah, ini di angka 18 di data 27118. Set. Nah, ini horsepower-nya kondisi di tanjakan masih naik dan tertahan di RPM 8800. Kemungkinan besar ini udah kena limiter katanya. Karena ini udah langsung drop. Nah, makanya disaranin untuk dibuka lagi di angka 10.000 limiter RPM-nya begitu. Dapat saran itu kemungkinan bisa lebih naik lagi horsepower-nya karena ini kondisi grafik masih naik tapi sudah terpotong limiter seperti itu teman-teman. Kalau untuk torsi memang nggak bisa lebih naik lagi ya karena torsi puncaknya sudah ada di sini. Nah, ini udah turun banyak yang torsi di RPM tingginya gitu. Seperti itulah teman-teman. Kemudian kita bahas mesin dengan kompresi lebih padat. Itu pengaruh di RPM bawah, harusnya itu mesin kompresi lebih padat itu lebih ngisi di RPM bawah. Yap, emang lebih ngisi di RPM bawah, ini grafiknya lebih naik. Sudah cocok dengan kondisi piston yang sudah dikompresi naik. Terus dia juga tetap menolong horsepower di RPM atas dengan kondisi dua klep itu. Jadi untuk mesin dengan kompresi padat itu satu, dia yang paling utama itu membantu tenaga di RPM bawah. Nah, kemudian untuk mesin berkelep atau mesin dengan dua kelep dan memiliki kompresi lebih padat itu bisa membantu tenaga di RPM